Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Demokrasi. Menurut panjenengan apa itu demokrasi? Kalau bagi saya, demokrasi itu bebas berpendapat, kebebasan berpendapat yang tidak keluar dari norma-norma kebaikan. Berarti ketika bebas, kita bisa berpendapat. Dan bagi diri saya, untuk pribadi saya belajar demokrasi itu dari dalam diri saya pribadi. Karena hidup itu sudah mengajarkan kita untuk berdemokrasi. Berarti demokrasi itu menerima seluruh pendapat, semua pendapat yang berbeda-beda. Siapa pemimpin di dalam demokrasi? Diri pribadi adalah kesadaran. Bagi saya, sang pemimpin diri adalah kesadaran. Sang bapak demokrasi diri pribadi kita masing-masing adalah kesadaran. Kenapa bisa begitu? Kenapa saya katakan bahwa bapak demokrasi, pemimpin demokrasi yang ada di dalam diri kita masing-masing adalah kesadaran? Bagaimana tidak? Kita akan mengatakan demokrasi keluar, sementara kita belum bisa berdemokrasi di dalam diri kita masing-masing. Kita terbiasa demokrasi itu di luar. Semua kita terbiasa, masih terbiasa. Semua serba di luar. Tapi saya selalu ke dalam. Khusus buat pribadi saya akan mengajak berdemokrasi dengan diri saya sendiri yang berbeda-beda pendapat. Coba kita merenung di sini. Misalnya, ketika kita sedang berjalan di satu ketika kita sedang berjalan dan menemui jalan di tengah-tengah jalan yang akan kita lintasi tersebut rusak atau berlobang atau berlumpur. Terkadang kita mengalami ini ke kiri atau ke kanan, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kan itu sering ada. Yang satu udah
sebelah kiri lubang aja. Sementara pendapat yang lain sebelah kanan aja. Ketika kita ragu-ragu, keburu sampai masuk ke dalam lubang. Karena kita ragu-ragu. Kenapa bisa ragu-ragu? Karena tidak yakin. Kita terbawa ke kanan dan terbawa ke kiri. Bukankah ketika kita sadar, keputusan itu ada di sadar? Dan kesadaran melakukannya. Oh, ini ke sebelah sini, ambil kesimpulan. Bukankah diri kita itu sudah mengajarkan demokrasi? Dengan menerima perbedaan. Dengan ada perbedaan di dalam diri kita. Berarti demokrasi itu harus dimulai dari diri kita. Ketika kita berdemokrasi dengan diri kita, dengan saudara-saudara kita, kita dengan mudah bisa menerapkan demokrasi itu kepada di luar diri kita, kepada orang lain, dengan mudah. Itu bagi diri saya. Demokrasi, perbedaan, lawong kita itu terdiri dari perbedaan, tercipta dari perbedaan. Kok tidak mau menerima perbedaan diri? Kan keliru kalau bagi saya. Kita akui di dalam diri kita itu ada sifat api. Salah satunya sifat api. Sifat api itu tidak mau menunduk. Sifat api itu tidak mau menunduk. Dia akan selalu mendongak ke atas. Walaupun api itu kita tuang ke bawah, dia tetap akan ke atas. Dia tetap akan menjilat ke atas. Nah, itu kita. Dan kita harus bisa menerima itu dulu. Berdemokrasi dengan diri kita sebelum berdemokrasi keluar diri kita. Menerima dulu bahwa sifat api itu ada di dalam diri kita. Semua. Sifat menjilat, sifat pemarah, sifat sombong yang selalu mendongak ke atas, tidak mau menunduk, ada di dalam setiap kita. Yang ketika kita memberi orang atau menolong orang, ketika tidak dipuji, kita sakit hati. Itu sifat api. Salah? Tidak. Dia sedang di dalam sadar sifat api. Begitu juga dengan air. Air itu menyejukkan, menumbuhkan tanaman yang kecil atau yang besar. Itu sifat air. Memberikan
kesejukan, memberikan yang dia miliki, sifat dia yang dia miliki. Memang seperti itu. Dan sifat angin itu dia ke sana ke sini. Ketika di sana ada, lo ikut gue, kita hancurin ono. Karena bagi dia ada keuntungan, dia ikut. Yang bekerja sifat angin dan sifat api. Dia sedang bekerja menggunakan sifat air dan sifat angin, mohon maaf, dan sifat api. Yang ke sana ke sini hanya membuat kerusuhan. Ke sana ke sininya itu sifat angin. Sifat brutal dan frontalnya tak peduli dia apa yang dia hancurkan orang lain. Yang dihancurkan yang penting dia diuntungkan. Itu sifat api. Yang merasa dan merasa, selalu merasa tidak mau disalahkan, tidak bisa disalahkan. Ketika ada orang brutal, lu enggak, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mungkin dia berbuat seperti itu dengan alasan untuk menghidupi keluarganya. Mungkin akan seperti itu. Salah ya tidak. Salahnya di mana? Dalam tindakannya tidak salah, tapi sadarnya yang salah, sadarnya yang belum. Maka disitulah letak kekurangannya. Lalu sifat bumi seperti apa? Bumi itu dikencingi diam. Dibuat kita tempat sepiteng, buat tempat kita buang air besar, diam. Tapi dia dapat menampung semuanya. Angin di bumi ada, api di bumi ada, air di bumi ada. Di dalam perut bumi apa yang tidak ada? Di dalam wujud apa yang tidak ada? Bukankah ada semua? Maka berdemokrasilah dalam diri kita atau dengan diri kita terlebih dahulu. Ketika kita tidak menolak bahwa sifat api itu ada pada diriku, sifat air itu ada pada diriku, sifat angin itu ada pada diriku, dan sifat bumi itu ada pada diriku, maka kita sudah bisa berdemokrasi dengan diri kita sendiri. Kita mengakui bahwa kita bersaudara. Bahwa antara api, angin, air, dan bumi berdemokrasi. Kata angin kepada api, silahkan Pi,
tugasmu adalah seperti itu. Kata api kepada angin, silakan angin, jalankan tugasmu, karena itu engkau ditugaskan. Begitupun kata bumi dan air. Maka ketika 4 unsur itu tidak saling menyalahkan, dia bekerja. Artinya dengan sadar dan kesadaran, tidak memunculkan salah satunya dari 4 karakter tersebut. Tapi yang pemarah, yang pendiam, yang selalu berubah-ubah, itu akan diam dalam kesadaran. Jadi, apalagi tentu kita harus berdemokrasi dengan diri kita terlebih dahulu. Menerima keadaan kita, keadaan sifat kita yang akan kita satukan. Keempat pendapat itu akan kita satukan menjadi pendapat kesadaran. Ketika bahasanya kesadaran, itulah hidup. Berarti yang akan muncul pendapat hidup. Kalau yang berpendapat itu sudah hidup, tidak akan salah keputusan itu. Berarti pemimpin dalam diri ini, dalam diri kita masing-masing, kan hidup. Akan kemana lagi? Kan seluruhnya kembali kepada hidup. Tidak ada satupun yang akan keluar dari hidup. Ketika kita melakukan pencarian jati diri, sadar, kesadaran, dan kesadaran murni, tidak akan keluar. Dan bagi kita orang Islam, kitab Al-Quran itu kan sudah mengajarkan demokrasi, mengakui perbedaan. Di dalam Quran diakui ada Injil, berarti ada penganut apa? Penganut Injil. Diakui ada Jabur, berarti penganut Jabur harus kita akui. Kita harus berdemokrasi dengan mereka, menerima perbedaan. Dengan Taurat, berarti kita harus mengakui, karena Al-Quran pun mengatakan itu. Maka finalnya Islam itu agama yang sempurna. Kenapa? Kok Islam itu dikatakan agama yang sempurna? Kalau bagi saya, karena Islam itu rahmatan lil alamin.
rahmat bagi sekalian alam. Alamnya orang Nasrani kita akui. Ketika kita akui, alangkah indahnya saudara-saudara kita Nasrani. Oh iya, saudara-saudara kita yang Hindu. Oh iya, yang Buddha atau yang Konghucu atau yang ateis sekalipun, kita rangkul. Karena memang perbedaan itu sudah diciptakan, ada. Kita tidak bisa menolaknya. Semakin kita menolak perbedaan itu, kita akan terhenti di situ. Ketika kita terhenti di situ, ya kita akan terlena. Kenapa terlena? Kalau kata orang tua dulu, diibaratkan kodok dalam tempurung. Katanya seperti itu. Kakak kokok merasa paling gede sendiri, paling bisa sendiri, paling hebat sendiri, istilahnya ini. Ketika keluar dari dalam batok, kaget. Di luar ada sapi. Lah, ini binatang apa gede banget? Kata kodok yang tadinya merasa gede. Karena dia terlena di dalam batok, terkurung di dalam batok, tidak mau keluar dari dalam batok. Makanya ketika keluar dari dalam batok, kaget. Tapi apa? Dia hebat. Kenapa? Dia akan tahu diri bahwa dia yang tadinya merasa besar, setelah keluar dari dalam batok melihat sapi, kaget, dia merasa kecil. Dia mengakui bahwa saya kecil. Itulah saudaraku sudut pandang saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.